Yo, halo para Bujang People sekalian, kembali lagi bersama admin Bujang di sini. Nah, di video kali ini admin mau ngebahas tentang siapa itu Dewa Otsutsuki dan sekuat apa dia. Oke, tanpa banyak bacot lagi, langsung saja kita mulai ini video. Dewa Otsutsuki yang bernama Otsutsuki Shibai ini pertama kali dijelaskan oleh Amado saat dia memberitahukan rahasianya kepada Naruto dan Shikamaru, di mana Amado bilang jika rahasianya menanamkan lagi karma ke Kawaki adalah untuk menghidupkan lagi putrinya yang sudah mati. Nah, di sini Amado bercerita kalau dia itu dulu punya seekor anak perempuan yang bernama Akebi. Anaknya ini menderita penyakit yang mengerikan yang bahkan tidak ada obatnya. Para dokter pun sampai menyerah untuk menyembuhkan si Akebi ini. Namun tidak bagi Amado. Sebagai seorang ayah, dia tentu tidak menyerah begitu saja melihat anaknya mati. Berhubung si Amado ini jenius, dia pun membuat tubuh kloningan dari DNA anaknya dan berniat membangkitkan anaknya lagi ke dalam tubuhnya yang baru itu. Namun ketika anaknya mati dan Amado mentransferkan kesadaran Akebi ini dari otak lama ke tubuh yang baru, hasilnya tidak berjalan sesuai keinginan. Tubuh kloningan berhasil bangun dan hidup, tapi isinya bukan Akebi, melainkan benar-benar orang yang terasa sangat berbeda. Tidak menyerah sampai di situ, Amado terus melakukan hal tersebut sambil berharap dia berhasil. Namun hasilnya tetap saja dia selalu gagal. Dan karena terus gagal, disinilah Amado berpikir kalau menghidupkan kembali orang yang sudah mati bukan lagi ranah yang bisa dijangkau oleh manusia, melainkan ranah bagi para dewa. Nah, di saat berputus asa inilah Amado bertemu dan direkrut oleh Jigen, di mana Jigen bilang dia bisa membangkitkan lagi putrinya itu. Nah, begitulah ceritanya si Amado ini bisa join masuk Kara. Dan selama di Kara, Amado berhasil mengetahui cara kerja dari karma yang digunakan oleh para Otsutsuki untuk mencurangi kematian. Dan cara kerja dari karma ini hampir mirip dengan cara yang dia lakukan untuk membangkitkan putrinya lagi. Cuma bedanya cara Amado ini tidak bisa mentransferkan personality asli putrinya ke tubuh yang baru, sedangkan karma bisa melakukan hal itu. Maka oleh karena itu, dengan teknik dewa bernama karma ini, Amado memasukkan data Akebi ke dalam karma Kawaki, yang mana hal itu akan digunakan Amado nanti untuk membangkitkan lagi putrinya. Nah, alasan kenapa karma bisa melakukan hal di luar ranah manusia ini adalah karena karma ini adalah teknik para dewa, di mana teknik ini digunakan oleh para Otsutsuki dan dikenal dengan nama Shinjutsu. Shinjutsu ini merupakan teknik yang bisa dibilang 11-12 dengan keajaiban. Bahkan ninjutsu yang digunakan oleh para ninja di dunia Naruto cuma tiruan murahan dari Shinjutsu ini, di mana Shinjutsu bisa mengeluarkan kemampuan gila bahkan tanpa butuh segel-segel tangan. Nah, selain karma, kekuatan Eida yang bisa membuat orang terpesona dan menjadi pengikutnya ini pun juga termasuk Shinjutsu. Kemampuan Daemon yang bisa membentulkan segala macam serangan, kemampuan kode yang berupa bekas cakaran untuk berpindah dimensi, bahkan kemampuan Ishiki yang bisa mengicilkan serta menarik benda dari dimensi lain pun juga termasuk Shinjutsu. Lalu Amado di sini menjelaskan jika kemampuan Shinjutsu dari Eida, Daemon dan kode yang luar biasa ini berasal dari satu sumber, yaitu Otsutsuki Shibai. Nah, Otsutsuki Shibai ini adalah seorang Otsutsuki yang sudah melalui banyak proses terlahir kembali menggunakan karma, dan dia sudah mengkonsumsi banyak buah cakra dari pohon dewa di seluruh alam semesta. Dan berkat hal itu, dia menjadi makhluk yang sangat kuat. Bahkan hanya dengan menggerakkan tangannya saja, dia bisa menciptakan badai dahsyat, dan aumannya bisa menciptakan petir. Nah, Otsutsuki Shibai ini setelah berulang kali bereinkarnasi dan memakan banyak buah dari pohon dewa, dia pun bisa dibilang sudah mencapai level dewa, di mana dia berubah menjadi entitas yang baru dan naik ke dimensi yang lebih tinggi. Dan di saat Otsutsuki Shibai ini menjadi makhluk dimensi yang lebih tinggi, dia pun tidak lagi membutuhkan tubuh fisik, karena dia sudah tidak terikat dengan semua konsep yang berlaku di dunia. Nah, tubuh fisik atau jasad dari Otsutsuki Shibai inilah yang dimanfaatkan oleh Amado dengan cara mentransplantasikan DNA-nya ke dalam para cyborg-cyborg buatannya. Dan dengan begitu, mereka yang menerima DNA Otsutsuki Shibai ini mendapatkan kemampuan yang luar biasa. Tapi meski begitu, admin yakin kemampuan yang mereka dapat ini cuma serpihan kecil dibandingkan dengan kekuatan asli dari Otsutsuki Shibai. Ya, ini mirip-mirip lah dengan Yamato dengan sel Hashiramanya, tidak bisa dibandingkan dengan Hashirama yang asli. Nah, kita sudah tahu sedikit mengenai Otsutsuki Shibai ini. Sekarang kita akan coba melihat sekuat apa dia sampai disebut sebagai dewanya Otsutsuki, yang mana para Otsutsuki ini dulu juga dikenal sebagai dewa oleh para manusia di bumi. Jadi ya, kita akan coba melihat sekuat apa dewanya para dewa ini.
Pertama, kita coba dulu melihat sekuat apa dia sebelum naik ke dimensi yang lebih tinggi, alias saat Otsutsuki Shibai ini masih memiliki tubuh fisik. Berdasarkan perkataan Amado, dia bisa menciptakan serangan setara bencana alam hanya dengan gerakan kecil. Nah, ini bisa kita bandingkan dengan pertempuran Kaguya melawan anak durhakanya yang bisa membuat bumi porak-poranda, di mana mereka yang cuma makan satu buah cakra dari pohon dewa saja sudah menjadi sekuat ini. Nah, bayangkan Otsutsuki Shibai yang sudah memakan banyak buah cakra dari berbagai planet di seluruh alam semesta, serangannya sudah dipastikan luar biasa dan bisa dibilang di atas level planet. Di samping serangan dengan daya hancur yang besar, Otsutsuki Shibai juga memiliki kemampuan unik lainnya, seperti yang bisa kita lihat dari kemampuan Eida, Daimon, dan Kode. Mereka yang cuma mendapat kemampuan dari DNA Otsutsuki Shibai ini mampu membuat satu dunia terkena dampak dari kekuatan mereka. Dan sekarang bayangkan jika kemampuan ini lebih kuat berkali-kali lipat di tangan pengguna aslinya. Maka kemampuan ini bisa mempengaruhi segalanya tanpa ada batasan. Yang mana ini berbeda dengan Eida yang masih memiliki batasan. Apalagi kemampuan Daemon yang bisa memantulkan segala macam serangan, yang mana kemampuan ini akan membuat Otsutsuki Shibai menjadi tidak tersentuh oleh serangan apapun. Bahkan hanya dengan niat melukai dirinya saja akan membuat musuh yang berpikiran seperti itu langsung mati. Kemudian setelah berhasil naik level menjadi dewa, Otsutsuki Shibai ini admin yakin sudah menjadi makhluk 5 dimensi. Di mana ini artinya Otsutsuki Shibai ini sudah tidak terikat lagi dengan segala macam konsep di dunia makhluk hidup. Dia menjadi Maha Adil, Maha Tahu, dan hampir bisa segalanya. Level Otsutsuki Shibai yang sudah menjadi makhluk 5 dimensi ini bisa admin bilang sudah berada di atas levelnya multiverse. Kenapa bisa begitu? Karena makhluk dengan kekuatan 4 dimensi yaitu memanipulasi waktu bisa membuat universe dan multiverse menjadi hancur. Maka oleh karena itu makhluk 5 dimensi memiliki kekuatan jauh lebih dari kata cukup untuk memusnahkan multiverse. Tapi ya, hal ini baru perkiraan. Bisa saja dimensi yang lebih tinggi tempat Otsutsuki Shibai ini levelnya belum menyentuh multiverse. Namun yang pasti kasus Otsutsuki Shibai ini mirip dengan Lucy yang sudah membuka 100% potensi otaknya, di mana dia menjadi entitas yang lebih tinggi dan menyatu dengan alam semestanya. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah Otsutsuki Shibai ini emang sekuat itu? Atau dia tidak sekuat apa yang admin jabarkan tadi? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke, sepertinya itu dulu untuk video kali ini. Like video ini jika kalian suka, dan jangan lupa subscribe biar admin semakin semangat bikin konten menarik lainnya. Dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.